Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya mengenai pengaruh pembelajaran konseptual dan gaya pikir siswa terhadap prestasi belajar matematika di SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya atas nama Sri Hasriani dengan NIM 18172400023. Mahasiswa PGSD Bone FIB UNM. Adapun yang saya akan bahas yakni yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jalur rencana pelaksanaan peneliti, dan rencana biaya penelitian. Nah, di sini pendahuluan terbagi atas 4. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Latar belakang. Landasan yuridis. Dalam Undang-Undang Sistem Penelitian Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, landasan faktual. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Jumali tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat pembuatan belajar baik oleh peserta didik maupun pendidik, sehingga terjadi pengkondisian dan bentuk habit berupa perubahan tingkah laku yang semakin terampil dan efisien serta bersifat permanen. Nah, hasil wawancara calon peneliti diketahui bahwa pengaruh gaya berpikir siswa dalam pembelajaran matematika sudah baik, namun gaya berpikir siswa yang berbeda-beda. Dalam hal ini kemampuan komunikasi guru sangat diperlukan. Selanjutnya, landasan teoritis. Menurut Dekdiknas tahun 2005, matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan komunikasi gagasan dengan bahasa yang dapat berupa model matematika, kalimat matematika, diagram grafik, dan tabel. Nah, yang kedua itu menurut Abdurrahman tahun 1995. Di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis. Yang kedua, sarana memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sarana mengenai pola-pola hubungan dan generasi pengalaman. Yang keempat, sarana membangun kreativitas. Dan yang kelima, sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Selanjutnya, menurut Prabudi tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu alasan lakukan kurikulum terbaru atau kurikulum berbasis komputer adalah karena adanya kualitas pembelajaran, termasuk kualitas pembelajaran matematika. Dalam rangka menggoyangkan KBK, maka guru perlu merencanakan suatu pembelajaran yang menunjang rencana tersebut. Maka guru harus mampu mengupayakan membuat penyajian materi pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, saya sebagai peneliti tertarik untuk mencoba menerapkan pembelajaran konseptual dalam pembelajaran matematika dengan melaksanakan penelitian berjudul Pengaruh Pendekatan Konseptual dan Gaya Pikir Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika di SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, secara umum dirumuskan masalah yakni apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar pendekatan belajar pembelajaran konseptual dan siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual pada siswa SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konseptual dengan pendekatan pembelajaran kontekstual pada siswa SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya manfaat peneliti. Manfaat peneliti di sini terbagi atas 3. Yang pertama, bagi guru, bagi siswa, dan yang terakhir untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
Di mana di sini bagi guru, peneliti ini akan memberikan kepengalaman bermanfaat dalam merencanakan pembelajaran konseptual dan memfasilitasi pembelajaran. Dari pengalaman tersebut diharapkan guru dapat mengembangkan model pembelajaran LKS dan sumber belajar sejenis pada pokok pembahasan yang lain dan dapat mengimplementasikan dalam kelasnya. Nah, yang kedua, bagi siswa, peneliti ini akan sangat bermanfaat karena secara tidak langsung mereka terbentuk dalam diajar konsep-konsep matematika yang sangat memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar mereka secara optimal. Hal ini disebutkan karena pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan yang luas untuk berinteraksi berinteraksi dengan teman-temannya. Dan materi yang dipelajari dan dirancang terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa menjadikan lebih tertarik dengan pembelajaran matematika. Nah, yang terakhir itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi perkembangan strategi pembelajaran yang berkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari atau konteks. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang rinci tentang keunggulan dan kelemahan pendekatan pembelajaran konseptual yang teruji secara eksperimen. Nah, selanjutnya di sini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga di sini terbagi atas 3. Yang pertama itu kajian teori, kerangka fikir, dan hipotesis. Kajian teori. Yang pertama, hakikat pembelajaran matematika. Ini di sini terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama saya akan jelaskan yaitu pengertian matematika. Menurut Ausubel dalam Winata Putra dan Suherman tahun 1993 menyatakan bahwa pembelajaran matematika siswa tidak hanya menerima dan menghafalkan, tetapi harus belajar secara bermakna. Belajar memakna adalah proses belajar yang berhubungan informasi atau pengetahuan baru dengan informasi atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah yang sejalan dengan konseptual belajar memakna adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, siswa memerlukan matematika untuk memenuhi kehidupan praktis dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga agar siswa mampu memahami bidang studi lainnya, berpikir logis, kritis atau berpikir konvergen, praktis serta bersifat positif dan kreatif. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Prestasi belajar dapat berhasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Werworth dan Marquez mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan kemampuan aktual yang dapat diukur secara langsung dengan teks. Sedangkan menurut Blow tahun 1971 mengungkapkan prestasi belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Sujana tahun 2000, Muhibin tahun 2004, dan Purwanto tahun 2000 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor luar atau eksternal dan faktor dalam atau internal. Faktor luar terdiri atas lingkungan, meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial, dan instrumen meliputi kurikulum, program, sarana dan prasarana, serta guru. Faktor dalam terdiri atas faktor psikologis, meliputi kondisi fisik secara umum dan kondisi panca indera, dan faktor psikologisnya meliputi minat, kecerdasan, dan bakat, motivasi, dan gaya berpikir.
Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud dengan prestasi belajar matematika dalam penelitian ini adalah tingkat penguasaan kognitif siswa terhadap materi pembelajaran matematika setelah mengalami proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, berupa nilai yang dituangkan dalam pembentukan angka yang diperoleh dari hasil menjawab tes peserta belajar matematika yang diberikan pada akhir penelitian. Nah, selanjutnya hakikat pembelajaran konseptual. Menurut Mulyana tahun 2005, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan interaksi. Sedangkan menurut Fontana menyebutkan bahwa pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan atau fisik, sosial, kultur, dan fisiologi yang memberikan suasana tumbuh dan perkembangan proses belajar. Sedangkan belajar menurut Fontana adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Adapun pengertian pembelajaran konseptual merupakan salah satu pembelajaran yang banyak dibicarakan oleh orang yang berpendapatan bahwa pembelajaran konseptual merupakan salah satu pembelajaran yang dapat diandalkan dalam pengembangan dan pengimplementasian kurikulum berbasis komputer atau KBK. Menurut Dekdiknas tahun 2002, pembelajaran konseptual adalah suatu pembelajaran di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam pembelajaran dan dorongan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta lebih menekankan pada pembelajaran bermakna. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah saya baca, yang dimaksud dengan pembelajaran konseptual dalam penelitian ini adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka berbagai anggota, keluarga, dan masyarakat. Dengan konsep ini, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara bermakna. Proses pembelajaran akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang kegiatan bekerja dan mengalami atau bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Selanjutnya, komponen pembelajaran konseptual. Menurut Dekdiknas tahun 2002, komponen pembelajaran konseptual itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam penilaian autentik, dan yang terakhir refleksi. Langkah-langkah penerapan pembelajaran konseptual di dalam kelas, menurut Sumardi tahun 2004, pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak dan akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sebanyak mungkin kegiatan menemukan atau inquiry untuk semua topik. Ketiga, kembangkan sikap ingin tahu siswa dan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang terakhir, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Hakikat pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang bisa dilakukan guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada pembelajaran konvensional, proses belajar mengajar lebih sering diarahkan pada aliran informasi dan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dalam pembelajaran konvensional, siswa terlatih berpikir konvergen atau mencari satu jawaban benar. Kurang sekali dibina berpikir divergen atau mencari berbagai alternatif jawaban terhadap satu soal. Adapun ciri-ciri pembelajaran konvensional di kelas: pertama, guru aktif tetapi siswa pasif. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher oriented. Yang ketiga, transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Yang keempat, pembelajaran bersifat mekanistik. Selanjutnya,
Perbandingan pendekatan konseptual dan pendekatan konvensional. Pendekatan pola pembelajaran konseptual dengan pembelajaran konvensional seperti yang ditemukan di atas pemberian kesan bahwa pembelajaran konseptual tampil dengan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini. Perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pembelajaran konseptual menekankan kegiatan pembelajaran pada konsep student center. Kerangka fikir di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu hubungan antara pendekatan pembelajaran dengan prestasi belajar matematika siswa. Yang kedua, pendekatan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen berdasarkan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki gaya berpikir divergen berdasarkan pendekatan pembelajaran. Yang keempat, interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya berpikir dalam pengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis di sini juga terbagi atas 4. Yang pertama itu terdapat pendekatan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konseptual dengan prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir divergen, prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konseptual lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen, prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konseptual. Nah, yang terakhir atau yang keempat, terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya berpikir siswa dalam pengaruhnya terhadap prestasi belajar matematika. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian di sini terbagi atas 8. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, desain penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Kelima, definisi operasional verbal. Keenam, prosedur penelitian. Ketujuh, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Pendekatan yang saya ambil di sini pendekatan kuantitatif dan jenis kuantitatif. Dan untuk waktu dan tempat penelitiannya, waktunya itu direncanakan selama 2 minggu dan tempat penelitian ini dilakukan di SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Liburan dan Kabupaten Bone. Ketiga itu desain penelitian, di mana di sini X dan Y. Keterangannya, X berarti kemampuan komunikasi guru, sedangkan Y itu motivasi belajar siswa. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Impres 68 Laburasen, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone dengan jumlah siswa sebanyak 57 siswa. Sedangkan sampel penelitian diambil sebanyak 57 orang terdiri dari 29 siswa dari kelas 5A dan 28 siswa kelas 5B. Sedangkan definisi operasional variabel, yang pertama itu pendekatan konvensional. Yang dimaksud dengan pendekatan konvensional dalam penelitian ini adalah prosedur yang digunakan guru dalam membahas suatu pokok bahasan yang telah biasa digunakan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru menghasilkan situasi dunia nyata ke dalam pembelajaran dalam mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan mereka sehari-hari serta lebih menekankan pada belajar bermakna. Nah, selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini terbagi atas beberapa. Yang pertama, melakukan pertemuan awal dengan pihak sekolah. Yang kedua, mengurus surat izin penelitian.
Ketiga, melaksanakan penelitian. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis data. Dan keenam, temuan atau hasil penelitian. Nah, selanjutnya di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumen dan teks, sedangkan teknik analisis data di sini terbagi atas dua, analisis statistik deskriptif yang yakni analisis rata-rata dengan analisis presentase. Nah, sedangkan yang kedua, analisis statistik referensial. Analisis ini menggunakan teknik personal product moment. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.